Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang kakak semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Abang kakak, kalian harus tetap semangat ya belajarnya. Welcome to Elvina Edukasi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pengertian, ciri-ciri, dan jenis teks fabel. Namun sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa bersama ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Rabbal 'Alamin. Berdoa selesai. Nah, langsung saja yuk simak penjelasan di video ini. Let's study together. Abang kakak, pada video kali ini, kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu 3.15, mengidentifikasi informasi tentang fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi ini, peserta didik mampu menemukan informasi tentang fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar dengan benar. Nah, abang kakak, kalian ada yang tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan fabel atau teks fabel? Nah, pada layar ini kalian bisa lihat di sini ada gambar beberapa hewan, ada singa, ada burung, ada tikus, ada beberapa hewan lainnya. Nah, kira-kira apa ya yang dimaksud dengan teks fabel? Nah, pengertian teks fabel secara terminologis, fabel berasal dari bahasa Latin yaitu fabula. Cerita fabel merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel termasuk jenis cerita fiksi, bukan kisah tentang kehidupan nyata. Cerita fabel sering juga disebut cerita moral karena pesan yang ada di dalam cerita fabel berkaitan erat dengan moral. Tokoh pada cerita fabel biasanya binatang. Teks cerita fabel tidak hanya mengisahkan kehidupan binatang, tetapi juga mengisahkan kehidupan manusia dengan segala karakternya. Hanya saja, tokohnya yaitu binatang atau hewan. Binatang-binatang yang ada pada cerita fabel memiliki karakter seperti manusia. Karakter mereka ada yang baik dan ada juga yang tidak baik. Mereka mempunyai sifat jujur, sopan, pintar, dan senang bersahabat, serta melakukan perbuatan terpuji. Mereka juga ada yang berkarakter licik, culas, sombong, suka menipu, dan ingin menang sendiri. Nah, cerita fabel tidak hanya ditujukan kepada anak-anak, tetapi juga kepada orang dewasa. Kenapa? Karena seperti yang dikatakan tadi bahwa cerita teks fabel ini adalah cerita yang penuh dengan pesan moral, seperti itu. Nah, kemudian kira-kira apa ya ciri-ciri dari teks fabel? Ciri-ciri teks fabel, yang pertama, tokoh utamanya adalah binatang. Alur ceritanya sederhana, kemudian ceritanya singkat dan bergerak cepat. Karakter tokoh tidak diuraikan secara terperinci. Gaya penceritaan secara lisan. Pesan atau tema kadang-kadang dituliskan dalam cerita. Pendahuluan sangat singkat dan langsung. Fabel menggunakan latar alam berupa hutan, sungai, kolam, dan lain-lain. Nah, jadi dalam ciri-ciri teks fabel, tokohnya itu adalah binatang. Kemudian alur ceritanya lebih sederhana ketimbang dengan cerita-cerita lainnya.
Kemudian karakter tokoh tidak diuraikan secara terperinci. Kemudian gaya penceritaannya secara lisan. Kemudian pesan atau tema itu kadang-kadang dituliskan dalam cerita, namun kadang juga tidak, artinya pesannya itu tersirat, ya. Nah, kemudian pendahuluan dalam cerita itu sangat singkat dan langsung pada inti cerita, walaupun ada didahului dengan pendahuluan tapi tidak terperinci seperti itu. Nah, kemudian di dalam fabel juga menggunakan latar alam, baik itu berupa hutan, sungai, kolam, dan lain-lain. Kemudian di sini ada jenis-jenis fabel. Nah, jenis-jenis fabel itu ada terbagi menjadi dua. Jenis-jenis fabel yang pertama dilihat dari waktu kemunculannya. Nah, dilihat dari waktu kemunculannya, fabel ini dapat dikategorikan ke dalam fabel klasik dan fabel modern. Itu berdasarkan waktu kemunculannya. Dengan jenis yang kedua adalah ditinjau dari pemberian watak dan latar. Fabel dibedakan menjadi fabel alami dan fabel adaptasi. Nah, berikut ini adalah penjelasannya. Jenis fabel berdasarkan waktu kemunculannya terbagi menjadi dua, yaitu fabel klasik dan fabel modern. Yang dimaksud dengan fabel klasik merupakan cerita yang telah ada sejak zaman dahulu, tetapi tidak diketahui persis waktu munculnya, yang diwariskan secara turun-temurun lewat sarana lisan. Sedangkan fabel modern merupakan cerita yang muncul dalam waktu relatif belum lama dan sengaja ditulis oleh pengarang sebagai ekspresi kesastraan. Nah, ini adalah jenis fabel berdasarkan waktu kemunculannya. Berikut ini adalah jenis fabel berdasarkan watak dan latar, terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah fabel alami, dan yang kedua adalah fabel adaptasi. Nah, untuk fabel alami yaitu fabel yang menggunakan watak tokoh binatang seperti pada kondisi alam nyata. Contohnya, kura-kura diberi watak lamban, singa diberi watak buas dan ganas. Sedangkan untuk fabel adaptasi yaitu fabel yang memberikan watak tokoh dengan mengubah watak aslinya pada dunia nyata. Contohnya, siput yang lamban diganti wataknya menjadi gesit. Selain itu, fabel adaptasi juga mengubah latar tempat cerita. Misalnya, monyet yang biasa hidup di hutan diganti dengan hidup di kota. Nah, ini seperti di film-film ya. Nah, bagaimana abang kakak? Sampai di sini paham bukan? Mudah ya untuk dipahami. Nah, tadi sudah kita pelajari bersama tentang pengertian teks fabel, kemudian ciri-ciri teks fabel, dan jenis-jenis dari teks fabel. Nah, mudah-mudahan di video kali ini dapat menambah wawasan abang kakak mengenai materi tentang teks fabel. Dan semoga materi kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita akhiri pertemuan pada kali ini, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu di video-video pembelajaran selanjutnya ya abang kakak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.